kuasa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Mari kita mulai ibadah pada siang hari ini. Persiapkan dari pikiran kita. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Kurang keras. Apa kabar? Mantap, luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Sangat baik. Setiap hari dalam hidup kita ada campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati pikiran kita pada ibadah khusus penyerahan anak pada siang hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari yang indah ini. Tuhan pertemukan kami, keluarga demi keluarga, dalam ibadah khusus penyerahan anak. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami dan keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mengakuinya Tuhan, dan kami mohon ampun Tuhan. Kuduskan kami, sucikan dan layakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan yang baru. Ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kami siang hari ini. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta pengurapan dari Tuhan atas ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kesehatan, kekuatan buat setiap kami. Kami di sini semuanya sehat. Udara, atmosfer, lingkungan sekitar kami ini Tuhan, barang-barang yang dipergunakan, makanan, minuman, semuanya
selama-lamanya tidak pernah berubah. Engkau Allah Jehovah Rafa, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah Jehovah Nisi, Engkau Allah Jehovah Shalom, panji keselamatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan pelayanan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai, Bapak Pendeta Simon Haryono. Urapi beliau Tuhan dengan urapan khusus dari Tuhan. Bila apa yang disampaikan keluar dari lidah bibirnya itu berasal dari Tuhan, bukan karena kuatnya, bukan karena kemampuannya, tapi karena Roh Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, berkati hati, pikiran, telinga kami, jadikan kami murid-murid Tuhan yang duduk diam untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mengambil alih pelayanan firman pada siang hari ini sampai selesainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya bersyukur sekali hari ini kalau kita boleh beribadah khusus penyerahan anak. Sudah lama kita tidak berjumpa, bertatap muka. Satu kerinduan bagi kita semua kalau hari ini kita boleh berjumpa, kita boleh bertemu, dan lebih bersyukur lagi kalau kita boleh berjumpa dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Bersyukur juga untuk Pak Mektetan yang hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan sudah berbuat sesuatu sehingga Pak Detan boleh dalam keadaan sehatnya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dalam ibadah kali ini saya tidak akan membawakan firman yang panjang-panjang, tetapi saya ingin memberikan nasihat kepada kita sebagai orang tua, istimewa kepada kedua orang tua yang saat ini menyerahkan anaknya. Kita membuka dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-103 ayat yang ke-13. Mazmur yang ke-103 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian: seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi saya ingin bacakan kepada saudara-saudara, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, dalam ayat ini kita belajar satu prinsip yang sangat penting bagi setiap orang tua atau setiap anak-anak Tuhan. Ya. Di sini kita dapat melihat gambaran yang penting sekali bahwa ibu dan bapak, orang tua, adalah wakil Allah di hadapan manusia. Nah, ini sekali lagi satu prinsip yang sangat penting bagi kita semua, bahwa orang tua itu adalah wakil Allah bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, dan bagi kita manusia. Nah, jikalau kita menjadi orang tua, kemudian
tidak menyadari akan prinsip ini, bahwa kita semua ini adalah wakil Allah di dalam keluarga kita, maka saya katakan kita telah gagal untuk menjadi orang tua. Sebagai orang tua, kita harus sadar dan kita harus ingat bahwa kita harus mendidik anak-anak kita menjadi sebagai wakil Allah bagi anak-anak kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, jikalau Allah itu mempercayakan kepada kita harta atau uang, maka itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang penting bagi kita. Tetapi jikalau Tuhan itu mempercayakan kepada kita anak-anak untuk kita didik, maka itu adalah merupakan satu kepercayaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu yang lebih penting daripada anak-anak kita. Karena anak adalah harta, ya, orang tua, ya, harta daripada orang tua secara pribadi, yang juga harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Dan ini merupakan kewajiban yang bersifat kekal, ya kan? Sebagai orang tua, satu kali kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah, di hadapan Allah, tentang anak-anak kita ini. Itu sebabnya mendidik anak adalah merupakan sesuatu hal yang serius. Nah, bolehkah kita bertindak salah sebagai wakil daripada Tuhan? Kalau kita salah mewakili Tuhan, artinya kita salah bicara, salah mengajar dengan prinsip-prinsip yang tidak benar, maka itu akan mengakibatkan anak-anak tidak mungkin melihat kemuliaan Allah dan keadilan Tuhan dengan konsep yang benar. Anak-anak akan melihat Tuhan melalui orang tua. Sekali lagi, anak-anak itu akan melihat Tuhan melalui orang tua. Jadi, kalau apabila orang tua itu tidak beres, maka anak-anak akan mempunyai konsep yang gak beres juga. Tetapi, jikalau orang tua itu beres di hadapan Tuhan, maka anak-anak juga nantinya akan beres di hadapan Tuhan. Orang tua yang gak beres, yang rugi bukan orang lain, tetapi yang rugi adalah anak-anak saudara sendiri. Jikalau orang tua sendiri tidak dapat menjadi contoh, ya, dan hanya bisanya ngomel aja, tidak mungkin pendidikan kepada anak itu menjadi baik. Pendidikan yang baik bukan hanya dikerjakan melalui perkataan. Pendidikan yang baik bukan hanya dari kata-kata saja, tetapi juga harus menunjukkan seluruh pengajaran hidup yang menggerakkan hati mereka masing-masing. Jadi jikalau hati nurani mereka kagum, hormat, dan betul-betul melihat orang tua sebagai contoh, maka boleh dikatakan pendidikan kita ini adalah pendidikan yang sukses. Saya ingin cerita sedikit. Ada seorang ayah yang suka mencari pelacur. Pada suatu malam, dia berjalan untuk mencari pelacur. Waktu dia sampai di rumah pelacur itu, dia melihat ke belakang. Ternyata anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun
ada di belakangnya mengikuti dia. Ayah ini kaget. Dia kemudian mendadak marah dan membentak anaknya, lalu anaknya itu disuruh pulang. Tapi apa jawab anaknya? Anaknya itu menjawab, "Papa jangan pura-pura ya. Selama 3 bulan saya sudah mengikuti Papa. Dan saya tahu tempat apa saja yang Papa kunjungi. Papa melarang saya ke sini, tetapi Papa sendiri ke sini. Yang Papa boleh lakukan, kenapa saya tidak?" Mendengar perkataan anaknya itu, papahnya langsung diam, bungkam 1000 bahasa. Tidak mungkin dia dapat berkata apa-apa lagi. Hari ini saya sebagai seorang hamba Tuhan, izinkan saya berkata kepada semua yang ada di tempat ini, sebagai ayah atau sebagai ibu, biarlah saudara takut kepada perintah Alkitab. Seperti Bapak mencintai anak, demikianlah Bapak mengasihi anak-anaknya. Manusia bisa lupa, tetapi Allah tidak mungkin lupa. Alkitab juga berkata dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, jangan menimbulkan kemarahan dalam hati anak-anakmu. Sebab itu sebagai orang tua yang bertanggung jawab sebagai wakil daripada Allah, didiklah anak-anak dalam firman Tuhan yang benar. Biarlah hidup kita ini selalu dikelilingi dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan prinsip-prinsip firman Tuhan itu biarlah selalu tertanam, ya, perkataan-perkataan suci dari kitab suci, sehingga dapat mendidik anak dalam prinsip-prinsip kebenaran. Kiranya firman Tuhan yang singkat yang saya sampaikan ini bisa mendorong kita setiap orang tua dan menyadari kita sebagai orang tua adalah wakil daripada Allah di hadapan anak-anak kita. Jangan sampai kita salah mendidik anak-anak kita. Dan hari ini kita menyaksikan ada 2 pasang orang tua yang akan menyerahkan anaknya. Sebenarnya sudah jauh-jauh hari mereka akan menyerahkan anaknya, tetapi karena pandemi COVID-19 yang terus merajalela dan kita sendiri tidak tahu kapan akan selesainya, maka hari ini meskipun keadaannya kurang ya mengizinkan, tetap kita akan melaksanakan penyerahan anak agar anak-anak kita sedini mungkin dia mengenal Tuhan dan Tuhan boleh campur tangan dalam nah, hari ini diserahkan 2 anak, yaitu yang pertama anak yang bernama Alia Nora Stefania Trisia Detan, lahir 29 Februari tahun
dari ayah Richard Eunice dan Emerson Ethan dan ibu Rinindi Anindyarini Ratna Negro. Lalu yang kedua, anak yang bernama Natasha Caroline Dianto, anak dari pasangan Papa Niko Dianto dan Ibu Becky Ayu Clarissa, lahir 17 Mei 2020. Sebagai orang tua Kristen, artinya sebagai orang tua Kristen yang bertanggung jawab, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu telah datang hari ini untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Dengan demikian, maka Bapak Ibu telah mengikat janji dengan Allah yang setia sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, dengan kesadaran bahwa anak ini adalah pemberian dari Tuhan, maka Bapak dan Ibu bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas anak ini. Bukan hanya memberi dia makan, bukan hanya memberi dia atau bisa memelihara dan membesarkan dia, tetapi bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak saudara, sehingga mereka boleh mengetahui prinsip-prinsip yang benar yang diajarkan oleh Alkitab, dan dia boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saya ingin bertanya kepada kedua pasangan orang tua, apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk membesarkan dan mendidik anak ini di dalam jalannya Tuhan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari kita ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Immanuel. Namanya disebut namanya
Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kedua pasangan orang tua menyerahkan anak-anaknya kepadamu. Satu hal yang sungguh sangat indah, Tuhan, kalau setiap keluarga boleh meneladani kedua orang tua ini. Sebelum anak-anaknya bertumbuh menjadi besar, mereka menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kedua orang tua yang telah bertanggung jawab sehingga mereka, Tuhan, menyerahkan anaknya kepadamu untuk Engkau bimbing, untuk Engkau melindunginya, dan untuk Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk acara ini, sehingga kami percaya bahwa Allah Immanuel selalu beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Aliana dan Natasha, aku serahkan kalian berdua kepada Tuhan, dan biarlah kehidupanmu sejak kalian kecil boleh menikmati suasana sukacita kerajaan surga, dan Roh Kudus senantiasa memimpinmu, menjagamu, memberikan kekuatan kepadamu, dan menjadikan engkau sebagai alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kedua anak ini sekali lagi dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kita melihat kedua anak ini, sertai dia. Kami percaya bahwa Tuhan sudah membuat rancangan-rancangan yang terbaik untuk mereka berdua, sehingga ketika dia besar kelak, mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Allah turun atas kedua anak ini. Demikian pula Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang tua yang hadir pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka semua. Mereka adalah orang-orang tua yang cinta Tuhan, yang bertanggung jawab Tuhan terhadap keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap orang tua, sehingga mereka boleh menjadi kebanggaan bagi anak-anak, bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat, dan hidup bagi kami semua. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, sebelum kita meninggalkan tempat, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat, mari kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Masih ya? Masih.